Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu.
buat anugerah-Mu sehingga kami merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami tetap bersyukur dan bersuka cita akan segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Menjadi tahun yang baru ini, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur lawatan-Mu selalu ada dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Semua orang yang mendengarkannya imannya bertumbuh dan kuat, khususnya di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata dan Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kembali dengan saya, Pendeta Eskil Sregar, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya dimanapun kita berada. Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang, yaitu apa yang harus dilakukan di tahun 2021 ini, sehingga iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Di tahun tahun baru 2021 ini, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17. Dikatakan firman Tuhan di sini, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di tahun yang 2001 ini adalah tahun yang baru yang harus kita jalani setahun ke depan. Kita harus mengerti bahwa hidup kita harus tetap baru di dalam Tuhan. Hidup kita harus semakin hari semakin diperbaharui dari hari ke hari. Manusia baru dalam Kristus Tuhan. Ini harus kita kenakan terus menerus dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Jangan sampai manusia lama itu masih lengket dalam diri kita. Kita harus tinggalkan semua manusia lama, kebiasaan lama, sifat-sifat lama, karakter lama, karakter daging harus kita tinggalkan. Kita harus mengenakan manusia baru, diperbaharui dari hari ke hari. Manusia baru itu adalah orang yang hidup di dalam roh. Itu di dalam Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Itu mengenakan karakter Kristus, mengenakan sifat-sifat Kristus dalam dirinya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di tahun yang baru ini, jangan sampai kita lengket lagi karakter-karakter daging, sifat-sifat daging dalam diri kita. Harus sifat-sifat Kristus, karakter Kristus itu harus muncul dalam hidup kita sehari-hari. Ya, tunjukkan bagi semua orang. Kita katakan dalam Galatia 5:22, itu adalah buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Itu harus lengket dalam diri kita. Karakter Kristus itu akan mengenakan karakter manusia baru di dalam Yesus Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan di tahun baru ini, di tahun 2021 ini? Yang pertama, kita harus mengenakan manusia baru dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengenakan manusia baru itu adalah hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kita harus kenakan itu dalam hidup kita. Kita harus berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Tidak gampang jatuh dalam dosa, tidak gampang dipermainkan oleh iblis, tapi menjaga kekudusan. Kalau ada orang menggoda kita ingin jatuh dalam dosa, kita ingat firman. Ada tertulis, ada firman Allah yang tertulis, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Ingat firman Tuhan, sehingga kita mengerti kebenaran, sehingga kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Orang-orang yang dipermainkan iblis itu adalah firman Allah tidak dalam dirinya. Mereka akan dipermainkan dan gampang jatuh dalam dosa. Tidak diingat firman Tuhan, tidak diingat kebenaran firman Tuhan, maka dia jatuh dalam dosa, tidak dalam hidup dalam kekudusan. Mari orang yang manusia baru, dia akan mengingat firman Tuhan, hidup di dalam firman dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunjukkan hidup kita. Kalau kita di tahun 2021 tidak berjalan dalam firman, tidak berjalan dalam kekudusan, mari kita di tahun 2021 ini kita tingkatkan, kita harus berjalan dengan kebenaran firman, berjalan dalam kekudusan. Orang yang diperbaharui rohnya dari hari ke hari,
Orang yang diperbarui hatinya dari hari ke hari bersama dengan Tuhan adalah orang yang berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau diubahkan Tuhan, mau dipulihkan oleh Tuhan di tahun 2021 ini. Orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan, dia akan berani meninggalkan, melupakan masa lalunya, melupakan keinginan-keinginan daging, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama itu, dan tidak lengket lagi dalam dirinya. Kebiasaan-kebiasaan buruk, masa lalu yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita tinggalkan. Mari kita sebagai orang yang percaya selalu meninggalkan segala kebiasaan lama itu, karena yang baru sudah datang di dalam Yesus Kristus, yaitu hidup di dalam manusia baru terus menerus dalam hidup kita. Orang yang diperbaharui dari hari ke hari, dia akan tinggalkan dosa, dia akan berpikir yang positif, berpikir yang benar. Dia tidak gampang sakit hati, tidak gampang tersinggung, tidak gampang dia jatuh dalam dosa. Dia akan menguasai diri dalam dirinya dalam hidup ini. Orang yang gampang tersinggung, sekali lagi saya katakan sebagai ilustrasi, adalah seperti seekor ular menggigit gergaji. Ketika dia gigit gergaji dan dia lilit, maka gergaji itu berduri dan masuk tertancap di dalam kulitnya, dan dia akan berdarah-darah. Dia makin gigit, dia makin lilit, dia makin sakit. Seperti itulah orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati itu adalah akan merugikan diri sendiri. Mari kita buang jauh-jauh itu. Mari kita hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih Kristus di tahun 2021 ini. Kita lupakan semua kesalahan orang lain. Kita lupakan semua perbuatan jahat orang lain. Jangan ingat-ingat lagi. Itu mengenakan karakter Kristus. Itu mengenakan manusia baru. Kita tinggalkan semuanya. Kita ingat semua kebaikan-kebaikan orang lain. Dan kita ingat semua apa yang baik yang dilakukan orang. Itu yang dikenakan. Itu yang disebut manusia baru dalam Kristus Tuhan. Mari di tahun 2021 ini, mari kita terus memperbarui hidup kita. Yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tingkatkan iman kita. Tingkatkan persekutuan kita. Tingkatkan doa-doa kita. Tingkatkan kita membaca firman Tuhan. Jangan kita makin menurun atau makin mundur dari kerohanian kita. Di tahun 2021 kalau kita makin mundur, kita harus tingkatkan. Kita evaluasi diri. Kita introspeksi diri. Sejauh mana aku taat kepada Tuhan, sejauh mana saya setia kepada Tuhan, sejauh mana saya makin tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita introspeksi diri dalam diri kita. Evaluasi diri. Apa yang salah yang dilakukan di tahun 2020 dan kita perbaiki di tahun 2021. Apa yang kurang sesuai dengan firman Tuhan, kita perbaiki. Ini yang diinginkan Tuhan. Mari kita tunjukkan bahwa kita beda dengan 2020 dari yang lama-lama. Tapi kita berbeda. Kita tingkatkan di 2021. Kita lebih kuat dalam Tuhan. Tingkatkan dua-duanya. Jangan sampai malas berdoa. Jangan malas membaca kita. Jangan malas beribadah. Jangan malas bersekutu dengan Tuhan. Kita tingkatkan kerohanian kita. Jangan makin kendor. Biar roh kita menyala-nyala melayani Tuhan sampai Tuhan akan kembali menjemput kita. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Maka kita melangkah pasti di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Jangan imannya kendor. Apapun yang terjadi di hidup ini, masalah sakit penyakit, masalah persoalan apapun, pergumulan hidup, masalah jodoh kayak belum punya jodoh, sudah berumur, jangan takut. Jangan bimbang dan ragu dalam mengiringi Tuhan. Iman kita harus tetap kuat. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Kristus selalu bersama dengan kita. Inilah iman kita di hadapan Tuhan. Iman kita harus tetap kokoh dan kuat. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Mari kita, apapun yang terjadi, khususnya pada tahun 2020 ini, 2021 ini belum selesai virus corona ini. Mari kita jangan takut. Mari kita tingkatkan kerohanian kita, tingkatkan iman kita dalam mengiringi Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Tingkatkan pengorbanan kita kepada Tuhan. Karena kita memberi dan berkorban bukan untuk pendeta, bukan untuk hamba Tuhan, tapi kita untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan buat kita semuanya. Mari tingkatkan doa-doa kita. Jangan sampai malas berdoa. Tingkatkan baca kitab. Jangan sampai kita lupa baca kitab. Tingkatkan dalam dua pujian penyembahan kita, dalam ibadah kita di gereja, secara pribadi, hubungan kita. Mari kita tingkatkan dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita, yang saya bagikan buat kita. Dan firman yang singkat ini menguatkan dan menguatkan iman kita, sehingga kita mengerti bahwa di tahun 2021 ini
kita terus memperbaharui hidup kita dalam manusia baru, mengenakan karakter Kristus, sifat-sifat Kristus. Yang kedua, kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita, melupakan semua keinginan daging dan kita, melupakan semua masa lalu yang membuat kita tidak bangkit dalam Tuhan. Kita harus menjauhkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk, dan kita harus mengevaluasi diri, introspeksi diri, sejauh mana aku taat dan setia di tahun 2020, dan kita perbaiki di tahun 2021 ini, sehingga kita makin kuat, makin bertahan, dan iman kita semakin meningkat dalam Tuhan. Tingkatkan iman kita, tingkatkan kerohanian kita, tingkatkan terus, jangan mundur, jangan kendor. Karena apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tingkatkan pelayanan kita. Tingkatkan pelayanan kita untuk mencari jiwa, untuk menjala jiwa. Kita tingkatkan, kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya kita yang diselamatkan, banyak orang jiwa diselamatkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan ditinggikan, biar Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam firman Tuhan yang saya berikan ini. Biar Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi sehingga kita mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sampai selamanya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi logos dalam hidup kami. Di tahun 2021 ini, kami terus mengenakan manusia baru dalam Kristus Tuhan. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kami akan mengenakan karakter Kristus, sifat-sifat Kristus dalam hidup kami. Kami akan membuang semua kebiasaan lama, kebiasaan buruk, keinginan daging, keinginan duniawi. Kami akan buang semuanya dan kami tinggalkan. Dan kami mengenakan buah roh, karakter Kristus, sifat-sifat Kristus dalam hidup kami. Dan kami akan tingkatkan iman kami dalam Tuhan, kerohanian kami. Kami tingkatkan terus menerus dan kami tidak mundur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami evaluasi diri kami sejauh mana kami taat dan setia kepada Tuhan, sehingga perbaiki di tahun 2021 ini dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu di mana berada. Bila roh mereka bangkit, semangat mereka bangkit, tidak kendor. Roh mereka diperbaharui, iman mereka diperbaharui, hati mereka selalu diperbaharui dari hari ke hari, menjadi sama seperti Kristus dalam sifat dan karakter mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa, hamba berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan, dibebaskan, dimerdekakan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Keluarga yang berantakan, yang hancur akan dipulihkan oleh Tuhan. Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu dalam perjalanan pelayanan mereka. Semuanya Tuhan diberkati berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani. Jauhkan dari mereka mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, roh maut, roh penyakit. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya.